Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Apa sekarang kita ini? Baca dulu itunya ya. Baca dulu nazamnya. Sok. 1, 2, 3. Tantazimu qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Los. Nah, sekarang kita membahas sifatul hayat. Roh dan niat. Sekarang hayat. Wal hayatu. Di sini hayat dulu. Ya sudah hayat, sudah selesai. Ada niat kemarin itu ya. Wal hayatu dan sifat hayat. Nah, ini adalah ta'rifnya. Sifatun tusahhihu lidzat allati qamat biha in ta'lama wa taqdira. Hayat itu adalah sifat begitu ya, bukan in itu. Salah ketik. Wal hayatu dan hayat adalah sifatun sifat tusahhihu lidzat yang mensahkan bagi zat, yang mensahkan bagi zat yang memilikinya untuk mengetahui dan berkuasa. Untuk mengetahui dan berkuasa.
Nah, dalilnya. Jadi begini dulu. Kita itu harus punya i'tiqad bahwa Allah memiliki sifat hayat. Apa hayat itu? Jangan dijawab hidup. Jawab ini. Ya. Nah, sifat. Dalilnya apa? Ini dalilnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nanti dicari itu surah apa? Surah apa, ayat berapa? Dan bertawakallah engkau atas yang hayy, yang tidak mati. Nah, itu apanya? Dalilnya Al-Qur'an. Pahami dulu begini. Jadi hayat itu jika kita memaknai dia bimanzilati syarti, dia seperti syarat. Seperti apa? Syarat. Seperti syarat itu dalam pengertian jika sesuatu ini tidak ada, maka yang menjadi masyrut tidak akan ada. Ya. Jadi ada syarat, ada masyrut. Jadi kalau kita bilang syarat atau membahas suatu syarat, kita itu pasti harus membahas dua perkara. Syarat dan yang disyaratinya. Misalkan syarat untuk melihat apa? Ya punya sifat melihat. Kalau di kita di manusia, sifat melihat itu terkhusus pada mata. Makanya kita itu suka salah memahami sebetulnya. Syarat untuk melihat itu apa? Bukan punya mata sebetulnya, tapi punya sifat melihat. Nah, kebetulan di kita itu sifat melihatnya pada mata. Kalau Rasulullah itu punya sifat melihat di belakang kepalanya. Jadi bisa melihat orang yang di belakang, ada Rasulullah itu. Jadi intinya itu pada sifat melihat. Jadi syaratnya apa? Punya sifat melihat. Masyrutnya apa? Melihat. Paham? Jadi ya kalau di kita bahasa Indonesia itu terlalu terbatas. Jadi kadang-kadang perkara-perkara yang ribet, yang rumit seperti ini itu susah untuk menjelaskannya. Karena sifat melihat itu ya bahasanya melihat. Ya, kemudian melihat sebagai perbuatan pun namanya melihat juga. Jadi antara sifat dan fiil, antara masdar dan fiil tidak ada perbedaan secara bahasa begitu. Ya. Jadi melihat ya susah tuh. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada perbedaannya apa? Basor dan yabsiru. Ya. Basor dan yabsiru. Jadi kita itu perlu sifat basor ayyabsiro untuk melihat. Begitu ada kalau di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada, makanya riuh kayak begini. Ya. Makanya kenapa kalau santri itu belajar bahasa Arab itu ya harus. Jadi secara makna dia bisa lebih dalam. Nah, sekali lagi. Jadi ada syarat, ada masyrut. Nah, Allah itu semua tahu, memiliki kuasa untuk mengadakan dan meniadakan. Allah pun memiliki sifat ilmu, yaitu mengetahui. Nah, untuk mengadakan dan mentiadakan, yaitu untuk memiliki sifat kudroh, dan untuk mengetahui, yaitu untuk memiliki sifat ilmu, zat ini harus punya sifat yang namanya hayat. Karena jika tidak bersifat dengan hayat zat ini, maka zat ini bersifat dengan maut. Paham ya? Karena zat ini jika tidak bersifat dengan hayat, maka dia bersifat dengan maut. Dan orang berakal pasti mengatakan zat yang bersifat dengan maut tidak bisa mengadakan dan mentiadakan. Lah dirinya sendiri maut begitu. Gimana mau mengadakan? Gimana mau mengidrok? Mau punya sifat ilmu? Gimana mau
inkisaf baginya sesuatu kalau dirinya apa? Maut yang tetap. Jadi kenapa secara akli dulu misalkan gitu ya. Kenapa Allah ini bersifat dengan hayat? Karena jika tidak bersifat dengan hayat maka dia bersifat dengan didnya. Yaitu apa? Maut. Sedangkan yang maut tidak sah bersifat dengan ilmu, tidak sah bersifat dengan qudrah, tidak sah bersifat dengan iradah, maka tetaplah bagi Allah sifat hayat. Dalam pengertian apa hayat itu? Sifat yang mensahkan. Kalau di kita, di manusia, makna hayat itu ta'alluqnya ruh dengan jasad. Tuh, di kita tuh. Ta'alluqnya ruh dengan jasad. Itu namanya hayat, hidup. Kalau di pohon, ada pohon hidup. Ada, kalau di pohon maknanya itu hidup apa? Dia berkembang. Jadi proteinnya masih aktif. Kalau sudah tidak aktif, mati. Ada ruhnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, pohon enggak ada ruhnya. Pohon tidak ada ruhnya. Nah kita ini ada ruhnya. Ta'alluq ruh dengan jasad disebut hayat. Nah, karena Allah ini tidak murakkab, Allah itu tidak tersusun dari zat dan ruh sebagaimana kita, maka sifat hayat di Allah itu berbeda pengertiannya dengan kita. Jadi ada hidup di pohon, ada hidup di makhluk, ada di makhluk itu dalam pengertian berakal begitu, ada hidup di Allah. Ini ketiganya cuman sama bahasa saja. Secara makna ketiganya berbeda sama sekali. Ya. Nah. Makanya ada bahasa nih di dalam Al-Qur'an. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kalian itu menyangka orang yang wafat di jalan Allah itu amwat, mati. Tapi mereka itu ahya, hidup. Berarti ada ta'alluq antara roh dengan jasad. Atau ada sesuatu yang lain yang mana dia itu sah disebut hayat. Tetap urusannya itu. Jadi waalaikumsalam. Jadi meskipun si jasadnya itu masih sedang dalam keadaan tidak berkembang, tapi dia masih sah disebut hayat. Nah kalau di Allah itu hayat berbeda maknanya. Jadi sifat yang mana dengannya sah sesuatu itu memiliki sifat qudrah dan ilmu. Ya sudah selesai. Nah kalau misalkan di sini dalilnya gampang tadi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sekarang sifat apa? Sifat qudrah. Apa qudrah itu? Sifatun tusahhihu lidzati an taf'ala wa tatruka. Qudrah, sifat yang mensahkan bagi zat untuk berbuat dan tidak berbuat. Sifat yang mensahkan bagi zat untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalilnya apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah tadi begini, yang memiliki perbuatan itu siapa? Allah. Nah pengertian yang memiliki perbuatan itu Allah, kalau mau direcah, di breakdown, yang memiliki perbuatan itu zat Allah. Itu kalau mau direcah tuh. Jadi kalau misalkan kita mengatakan Allah itu kan ibarat anidzat was sifat. Kalau kita nyebut Allah, ya zatnya ke bawah, ya sifatnya ke bawah. Dalam pengertian yang kita maksud itu, ya Allah sebagai Allah. Tidak membahas Allah sebagai zat dan tidak membahas sifat-sifat Allah. Tapi membahas Allah, ya Allah. Allah dan sifatnya begitu, zat dan sifatnya. Cuman kalau kita ngaji ilmu tauhid, karena kita itu harus mengenal Allah, akal kita itu harus membedakan dulu antara zat dan sifat. Nah, kalau ditanya yang punya perbuatan itu siapa?
Zat Allah. Berarti zat Allah berbuat. Paham? Karena yang punya perbuatan itu siapa? Zat Allah. Berarti zat Allah berbuat. Nah, bagaimana suatu zat ini bisa berbuat? Jika dia punya kudroh. Kalau dia punya sifat kudroh. Jika tidak punya sifat kudroh, dia tidak akan bisa berbuat begitu. Nah, Ustaz kan ijad wal idam. Iya kan ini di sini dulu. Jadi jadi pemahaman yang dalam, ya pemahaman yang tinggi itu dia tidak bisa sekaligus dikasih. Jangan sampai nanti ada pemahaman bahwa yang berbuat itu kudrohnya Allah, jangan. Karena kudroh ini sifat. Jadi yang berbuat itu Allah. Kalau mau direcah, yang punya perbuatan itu zat Allah. Nah, zat ini bisa dia sah untuk berbuat apabila dia punya sifat, namanya kudroh. Makanya bahasanya di sini sifat yang mensahihkan, yang mensahkan bagi zat untuk berbuat atau meninggalkan. Makanya ditanya sekarang, misalkan ya, yang menciptakan langit siapa? Nah, kalau misalkan mau dijawab normal tanpa pendalaman, kita menjawabnya Allah saja. Ya, jadi yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan laut, Allah. Yang menciptakan kita, Allah. Nah, kalau kita mau lebih paham lagi, yang menciptakan langit itu zat Allah. Yang menciptakan laut itu zat Allah. Karena apa? Karena Allah punya sifat kudroh. Paham? Jadi bukan sifat kudrohnya. Makanya nanti Syekh Nawawi itu bilang di dalam kitab-kitab yang lain itu, kalau ada orang berkata yang membuat ini adalah kudroh Allah, kafir itu. Kafir. Jadi yang membuat kita kudroh Allah, yang mengkhususkan kita, yang menjadikan kita laki-laki, ya bukan kita, saya yang menjadikan saya laki-laki, irodahnya Allah. Itu kafir itu bisa kalau orang tidak ngaji dulu begitu. Ya, makanya orang awam ya kasihan. Setiap perkataan dan etikotnya itu mudah terjerumus ya ke dalam kebahagiaan. Kebahayaan. Itu kudroh ya. Jadi kudroh itu sifat yang dengannya mensahkan bagi zat untuk berbuat dan untuk apa? Untuk tidak berbuat, untuk meninggalkan. Sekarang irodah. Cepat. Irodah. Sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhor. Sifat yang memberi konsekuensi atau mengimplikasi atau mengakibatkan, manalah nu enakeun. Apa? Mentarjih. Mentarjih itu apa bahasa kitanya ya? Enak. Ya mengkhususkan boleh. Mengkhususkan, memilih boleh. Memberatkan boleh. Kalau bahasa secara terjemah memberatkan. Yang apa? Yang memberatkan salah satu dari dua perkara yang jaiz atas yang lain. Yang memberatkan salah satu dari dua perkara yang jaiz atas yang lain. Dalilnya apa? Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Robmu itu yang fa'al, yang maha berbuat, lima yurid, atas apa yang dia kehendaki. Jadi di situ ada irodah.
Nah, itu apa? Iradah. Jadi begini, nanti kalian ini sesuatu dia jaiz. Jadi kita tentukan dulu sesuatu ini jaiz. Seperti apa misalkan? Seperti ayam. Ayam ini bisa jantan, bisa tidak. Ya, bisa jantan, bisa tidak. Nah, itu di dalam bolehnya. Tapi di dalam kejadiannya mesti satu. Di dalam adanya, jadi begini tarjih itu ya. Di dalam kemungkinan aklinya dia bisa iya, bisa tidak. Tapi di dalam kenyataannya dia mesti satu saja. Ya, ayam bisa jantan, bisa betina. Kemarin tuh saya ada acara lucu yang ngomongnya si Astrid Tiar, api-api hamil. Aduh, saya ini lagi ngidam katanya. Ngidam apa? Ngidam paha ayam yang sebelah kiri yang masih perawan. Gimana kita mau ngebedain? Susah. Ese begitu. Nah, jadi ingat tuh gara-gara ngobrolkan ayam. ayam asli tuh. Coba lamun hayang gitu saya. Orang asup ke pasar, Mang, iya hayamna. Palawan jalu tawa bikang lah tak geus hese ka bedakeunana. Itu kan. Geus hese atuh. Nah, sekarang begini, balik lagi ya. Jadi ayam itu di dalam kemungkinan dia bisa dua kemungkinan. Satu kemungkinan satu kemungkinan jantan, satu kemungkinan betina. Tapi di dalam kenyataannya dia hanya boleh satu. Di dalam kenyataannya dia hanya boleh satu. Karena tidak bisa dalam kenyataannya dua-duanya. Nah, nggak bisa dua-duanya. Ya jantan, ya tidak jantan, nggak bisa. Nah berarti di dalam mengada dia itu harus memilih salah satu di antara dua itu. Dan yang memilih jelas bukan dirinya, jelas. Ya, kita nih ada itu kan satu saja, imma laki-laki atau bukan, imma perempuan atau bukan, hanya satu saja. Nah, di dalam mengada kita itu ya satu. Ya satunya ini apakah kita yang memilih? Tidak, bukan kita yang memilih. Kita nggak pilih. Nah, maka harus ada yang memilihkan. Nah, memilihkan ini bukan mengadakan. Beda kan? Makna memilihkan dan makna mengadakan. Makna memilihkan ini bahasa Arabnya apa? Tarjih. Tarjih. Itu bahasa Arabnya tuh. Nah, jadi kalau ditanya yang memilihkan kita jadi laki-laki, bukan kita, saya. Yang memilihkan saya jadi laki-laki itu siapa? Nah, bisa begitu jawabnya. Bisa zat Allah, bisa Allah. Kalau mau kita lagi ngaji, udah yang memilihkan jadi laki-laki siapa? Allah. Sudah Allah saja yang memilihkan jadi laki-laki. Tapi kalau di dalam ilmu tauhid kita sedang membahas zat dan sifat, yang memilihkan saya jadi laki-laki siapa? Zat Allah. Kenapa? Karena Allah punya iradah, begitu. Kalau Allah tidak punya sifat iradah, akankah ada tarjih? Tidak akan ada tarjih. Kalau tidak punya sifat iradah. Kalau tidak punya sifat qudrah, apakah selain Allah akan ada? Tidak akan ada tuh begitu. Paham ya? Nah, dalilnya inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kemudian sifat apa lagi? Wal ilmu, sifat ilmu. Sifatun yankashifu biha syai'u 'inda ta'alluqiha bihi. Sifat yang inkishaf dengannya sesuatu.
Enaknya ya. Sifat yang inkishaf dengannya sesuatu dengan ta'alluqnya, dengan adanya ta'alluq. Dengan adanya ta'alluq. Qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Berfirman Allah Ta'ala sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu alim. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini agak susah, bukan agak susah. Janganlah, ya sudah begini saja. Nah, ada sesuatu gitu ya di dalam diri, di dalam zat itu, atau pada zat itu ada sesuatu yang namanya atau yang sah disebut inkishaf. Nah, inkishaf ini pengertiannya apa? Pengertiannya itu tidak tertutup. Itu dulu. Jadi kalau misalkan bagi kita inkishaf itu bahasanya tersingkap. Itu buat kita ya. Jadi kita maknai dengan apa ma'ani. Tapi untuk Allah itu inkishafnya bukan ilmunya. Inkishafnya itu kita maknai tidak tertutup. Dalam pengertian tidak ada kesamaran pada makna. Ya, tidak ada kesamaran pada makna. Inkishaf tuh. Nah, apakah satu zat ini dia munkashif lahu atau laha, tersingkap baginya perkara-perkara atau tidak? Nah, ini akan tergantung kepada apakah zat ini memiliki sifat ilmu atau tidak. Jika zat ini tidak memiliki sifat ilmu, maka tidak ada inkishaf. Apabila zat ini memiliki sifat ilmu, maka akan inkishaf. Paham sampai sini? Nah, ciri dari tidak samarnya sesuatu bagi zat itu bisa menjawab semua yang ditanyakan. Itu cirinya. Itu cirinya. Dengan benar, sesuai dengan kenyataan. Jadi apakah zat ini memiliki inkishaf pada dirinya atau tidak? Ya tinggal kita tanya zat itu. Jika zat itu bisa menjawab semua yang ditanyakan, berarti dia atau apabila dia bisa menjawab perkara yang ditanyakan, berarti dia punya sifat ilmu, ada inkishaf padanya. Jika tidak, ya tidak. Nah, sekarang begini dulu nih. Hesenya, sifatul ilmu itu susah. Sifatul ilmu itu susah. Nah, mudahnya begini. Ada perkara yang namanya maklum. Ya, maklum. Maklum itu dia perkara-perkara yang sah untuk diketahui. Maklum itu. Nah, makanya kadang-kadang maklum ini disebut madzkur. Yang disebut. Sesuatu itu yang sah disebut tidak harus ada. Paham ya? Sesuatu yang disebut itu tidak harus ada. Seperti menyebut anak Tuhan. Itu bisa disebut. Tapi tidak ada. Nabi Muhammad kita menyebut ada. Nah, jadi kadang-kadang disebut madzkur, disebut, diketahui. Nah, makanya semua perkara yang sah untuk diketahui, sah untuk disebut. Paham? Supaya kita memahami bahwa semua perkara yang disebut dia sah untuk diketahui. Tuh. Segala perkara yang disebut sah untuk diketahui. Meskipun disebutnya itu ngaco. Ya. Warci dafu usia.
Apa itu? Itu sah untuk diketahui itu. Apa itu yang dimaksud sah untuk diketahui? Ya. Paham ya? Nah, yang sah untuk diketahui ini dia boleh ada dan boleh tidak bersamaan, itu nanti disebut jaiz. Harus ada disebut wajib. Mustahil ada disebut mustahil. Nah, makanya di semua perkara yang disebutkan tadi itu tidak samar bagi Allah sama sekali. Kenapa? Karena Allah punya sifat ilmu. Tidak samar bagi Allah sama sekali. Bahasa ma'aninya terinkishaf, terkasyaf bagi Allah semua perkara itu. Karena Allah memiliki sifat ilmu. Makanya disebutkan tadi dengan ta'alluqnya. Dalilnya apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Dan Allah itu meliputi kepada segala sesuatu dengan ilmunya. Fa qaulun nazim alimun bikulli syai'in ay sawa'un kana mujmalan au mufassalan mumkinan kana au mumtani'an au wajiban. Maka perkataan yang disebutkan oleh musannif itu baik secara ijmali atau secara tafsili. Secara mungkin, baik kepada perkara yang mungkin atau yang mustahil atau yang wajib. Paham sampai sini? Paham ya? Nah. Buat yang nggak paham, jadi ada ada pendapat. Ini pendapatnya Falasifah dan Mu'tazilah. Allah itu mengetahui perkara yang ijmali saja, tidak mengetahui perkara yang tafsili. Jadi mengetahui perkara yang ijmali itu begini. Ini kalau misalkan ada motor kecepatannya 200 km per jam. Ini juga ada motor 200 km per jam. Di dalam garis yang sama. Ini sebentar lagi bakal apa? Nah, jadi Allah itu cuma tahu bakal tabrakan aja udah. Cuma tahu segitu aja. Nanti tafsilinya nggak tahu. Jadi tafsilinya itu apa? Kalau tabrakannya kayak gitu ya, nanti si Zaidnya ini bakal ngacleng kemana Allah nggak tahu. Kalau ini sama si Khalidnya ini apa bakal bakal itu atau enggak. Jadi secara tafsilinya nggak tahu. Itu secara ijmali dan secara tafsili. Nah, kalau akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu mengetahui segala sesuatu ijmalan kana au mufassalan gitu. Mujmalan kana au mufassalan. Baik secara ijmali atau secara tafsili. Itu sifatul ilmi. Beres. Sama dan basor. Sifatani, dua sifat yang berbeda. Belum. Dua sifat sebagai tambahan atas inkisyaf. Awas, bukan atas ilmu ya, tapi atas inkisyaf. Jadi apa tadi bahasanya? Dua sifat sebagai tambahan atas inkisyaf ilmu. Dalilnya apa? Wa huwas sami'ul basir. Itu dalilnya. Nah, jadi kalau ditanya begini, inkisyafnya sesuatu bagi Allah itu dengan sifat apa? Ya. Inkisyafnya sesuatu bagi Allah itu dengan sifat apa? Nanti jawabnya begini. Jika sesuatu itu ada, maka inkisyafnya itu dengan ilmu, dengan sama, dengan basor. Jika sesuatu itu ada.
Jika sesuatu itu tidak ada, maka inkishafnya itu dengan ilmu saja. Jadi kalau bahasa kitanya begini, perkara yang ada itu diketahui, didengar dan dilihat oleh Allah. Nah, itu bahasa kitanya tuh. Ya, sesuatu yang ada itu dilihat, diketahui dan didengar. Paham? Sesuatu yang tidak ada hanya diketahui saja oleh Allah. Paham ya? Nah, makanya nanti inkishaf apa? Nah, ditanya seperti itu. Ya itu tadi yang ada inkishaf ilmu, inkishaf sama, inkishaf basar. Yang tidak ada inkishaf ilmu saja. Jadi kalau misalkan ditanya nih, apakah anak Tuhan ada? Tidak ada. Apakah anak Tuhan ini diketahui tidak adanya oleh Allah? Diketahui. Diketahui maknanya oleh Allah. Tuh diketahui. Apakah didengar maknanya oleh Allah? Tidak. Apakah dilihat oleh Allah? Kenapa? Karena tidak ada. Nah kalau misalkan sekarang kita menyebut Allah, Allah itu ada nggak? Berarti Allah diketahui tidak oleh Allah. Disama tidak oleh Allah, dibasor tidak oleh Allah. Nah begitu. Jadi yang ada ini nanti ya diketahui, ya disama, ya dibasor. Jadi maklum, mabsur, masmu' bisam'ihi wa basorihi wa ilmihi. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Oh ya harusnya ngeprint dulu ya. Sekarang sifatul kalam. Apa sifatul kalam itu? Wal kalamu huwa sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yu'abbaru anha bin nazmil mahsus al musamma bil Qur'an wa bi kalamillahi ta'ala aidan. Kalam adalah sifat azali yang ada pada zat Allah Ta'ala yang ditakbir dengan susunan yang khusus yang dinamakan Al-Quran dan kalamullah. Yang dinamakan Al-Quran dan kalamullah. Paham? Jadi lihat nih ya. Sesuatu itu kalau kita kalau kita itu membahas kalam begini. Jadi ada kalam, ada al-mu'abbar. Di sini bahasanya apa ya? Mu'abbar anhu. Jadi ada kalam, ada mu'abbar anhu. Kalam itu apa? Setahu kamu itu bahasa Indonesianya kalam apa? Berbicara. Nah, itu salah tuh. Itu salah tuh. Ya, salah. Jadi kalam itu bukan berbicara, bukan. Jadi kalam itu apa? Mu'abbar anhu. Ya, mu'abbar anhu. Jadi mu'abbar anhu itu dia sesuatu sebelum perkataan itu, sebelum berbicara, itu kalam tuh, yang sebelum berbicaranya. Ya kita kan kalau mau berbicara itu apa? Ada sesuatu dulu kan di dalam diri kita itu sebelum berbicara itu, ya. Nah kalau kita nyebutnya itu gerteg hate, itu kalau bahasa Arabnya kalam nafsi. Kalau bahasa Arabnya kalam nafsi. Nah. Nanti kalam nafsi ini yang ada di dalam diri kita ini itu ditakbir, dikeluarkan. Kadang dengan ucapan, kadang dengan isyarat,
kadang dengan perbuatan. Ya, isyarat perbuatan, kadang dengan tulisan. Jadi kadang dengan perkataan, kadang dengan tulisan, kadang dengan isyarat. Paham sampai sini? Nah, sekarang begini. Jadi kalau disebut kalam, ya, kalam itu bukan pada takbirnya. Nah, takbirnya itu yang salah satu dari 3 ini tadi. Jadi perkataan itu takbir, tulisan itu takbir, ya, isyarat itu takbir. Makanya di kita ada yang namanya tabir. Tabir. Sebetulnya yang tabir itu hijab sebetulnya. Makanya disebut tabir kan, penghalang. Jadi perkataan ini sebetulnya penghalang dengan apa yang ada di dalam hati sebetulnya. Isyarat ini penghalang dengan apa yang ada di dalam hati sebetulnya itu. Tulisan ini penghalang dari apa yang di dalam hati. Makanya harus diungkap takbirnya itu. Ini mengungkap tabir. Jadi takbirnya ini harus diungkap. Nah, mengungkap takbir ini dia ada ilmunya. Makanya kalau dia takbirnya itu dengan bahasa Perancis, maka kita harus belajar bahasa Perancis. Kalau tabirnya ini dia dengan bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Kalau tabirnya ini dengan bahasa Inggris, kita harus belajar bahasa Inggris. Supaya kita bisa menyingkap tabir, sehingga tahu apa yang ada di dalam hati. Paham? I want to take a shower. Misalkan. Itu takbir tuh. Apa maknanya? Harus bisa bahasa Inggris. Nah, untuk mengungkap perkataan saya tadi, itu harus bisa bahasa Inggris. Berarti kalau ini paham, kalau ini dipahami, ya, dengan bahasa Inggris, I want to take a shower, kamu bakal tahu apa yang ada di dalam hati saya, bakal tahu. Ya, itu. Jadi I want to take a shower itu lain hayang nyokot shower lain. Itu bahasa yang dilakukan, yang dipakai sehari-hari di orang Amerika kalau mau mandi. Jadi kalau mau mandi cepat itu I want to take a shower. Kalau mau mandi lama I want to take a bath. Beda itu udah. Ya. Let me take a shower first. Ayo kita pergi, let me take a shower first. Itu mual 10 menit mual tere. Ya udah saya tunggu. Tapi kalau I want to take a bath first, nah lila tinggalkan gitu malilah. Nah itu kan mengungkap takbir. Yang mana sebetulnya kalamnya itu ada yang ada di dalam hati ini. Makanya yang ada di dalam hati mah semua orang sama. Cuman karena mentakbirnya berbeda-beda jadi was. Beda jadi nate. Ya. Nu ieu I want to take a shower. Nu ieu aing rek hayang mandi heula. Nu ieu biarkan saya mandi dulu. Ya, nu ieu naon sakucuprat we. Sakocepat we. Aya nu gitu. Jadi udah berbeda-beda tuh. Ya. Dikeluarkan. Makanya cenah di antara bahasa yang paling susah itu bahasa Sunda. Ya. Naon minjem itu bahasa Sundanya nambut. Artos itu bahasa Sundanya uang itu bahasa Sundanya artos. Tapi kalau minjem uang bahasanya apa? Manawi aya. Manawi aya. Ya, aduh, gitu. Ya, tunggu antosan. Sebentar. Sakedap. Ya. Itu tunggu sebentar, dagoan. Gimana sih? Ya kayak heula. Jadi gue sese. Karena takbir itu seperti itu. Tapi yang ada di dalam hati itu sama. Ya, orang lihat kejadian, pika keheuleun. Ya, pika keheuleun itu apa bahasa? Bahasa Indonesia itu. Bikin kesal, bikin marah. Itu sama kalau orang Amerika ya sama gitu, orang Jepang ya sama, orang Indonesia sama. Tapi tatkala mengibaratkan, mentakbir,
Susah. Andai kata kita bisa melihat ke dalam hati mereka itu, tidak usah pakai takbir, selesai perkara itu. Tapi mun kitu, naudzubillah. Wangeuna hirup euy. Wangeuna. Arek kabeh semua apa? Terungkap mah enggak enak hidup itu. Enggak enak. Nah itu. Jadi kalam itu yang ada pada diri kitanya. Nah, itu kalau di kita kan ngerteg hate kan begitu ya. Apakah itu perbuatan atau sifat bagi kita? Itu perbuatan bagi kita itu. Perbuatan hati. Perbuatan hati. Makanya berubah-ubah. Bagi kita. Nah bagi Allah, kalam yang ada pada zat Allah ini, dia sifat. Bukan perbuatan. Dia apa? Sifat. Nah, karena dia sifat, maka tidak ada yang baru pada zat Allah itu. Kalau kita kan selalu ada yang baru tuh kalam kita itu tergantung ngelihat apa. Ustaz geus teu damang asa beuki kasep tuh eta teh. Eta teh ninu hate. Diungkapkan. Tah nu teu ngungkapkeun eta teh hasad. Tidak mau mengakui kenyataan. Nah, itu ayah hijab, ya itu ignorance. Tidak mengakui kebenaran. Nah itu kan ya apa yang ada di dalam hati. Kalau kita kan berubah-ubah kan, berubah-ubah. Ngelihat ini berubah lagi yang di dalam hati, berarti berubah lagi. Nah kalau kalamullah itu tidak seperti itu, karena kalamullah itu qadim. Maka itu bukan perbuatan, tapi itu apa? Sifat. Dan tidak ada perubahan. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita kan ada awal, ada akhir, ada perubahan. Ya. Itu dipanggil sama emang kita teh. Jangan ka dia, naon, hitung duit banyak sih emang teh. Saya di depan kita. Tuh mau ngasih nih. Ya. Terus enggak berhenti hitungnya teh. Wah, mau salembar. Paling transfer ke cenah. Ongkos nanti ujang heula. Nah, ya Pak udah seneng hati itu. Ya udah mau yes. Disuruh transfer, enggak cukup ongkos di ujang heula. Saukur sakieu ayana. Terlalu. Begitu. Nah, kita mengalami apa? Perubahan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada perubahan karena itu sifat dan sifatnya qadim. Cuman oleh Allah ini ditakbir dengan perbuatan Allah, bukan dengan zatnya ditakbirnya itu. Jadi bukan Allah berbicara begitu, bukan. Sama Allah ditakbir. Ditakbir dengan susunan yang khusus dengan bahasa Arab disebut apa? Al-Qur'an. Nah Al-Qur'an ini juga nanti bernama apa? Kalamullah juga. Jadi ada nama Al-Qur'an, ada nama kalamullah juga. Itu jadi kalamullah itu nama untuk apa kalau gitu? Kalamullah itu nama untuk kalamullah. Nama untuk apa? Sifat. Iya, jadi nama untuk sifat dan nama untuk apa? Untuk takbirnya itu. Tapi jangan dibilang ucapan Allah, jangan. Itu mah nanti si Mu'tazilah itu mah sama si Salafi. Karena Allah itu bukan, jadi Allah itu kan bukan jisim, bukan jirim. Jadi bukan Allah berkata-kata begitu Allah. Tidak seperti itu. Enggak kayak gitu. Tapi Allah menciptakan susunan. Jadi kan ada lauh mahfuz tuh, sama Allah diciptakan di situ susunan-susunan bahasa Arab yang mana itu adalah takbir dari kalamullah. Takbirnya. Makanya kalau kita mau faham apa yang dikalamkan oleh Allah, kita harus ngapain? Dibuka takbirnya. Takbir apa? Bahasa Arab. Itulah tafsir, membuka takbir. Jadi kita nanti faham. Makanya kalau tanpa tafsir kita nggak bakalan paham. Pahamnya seenaknya nanti. Pahamnya? Coba dah susah, mentakbir itu susah. Cing canggeling manuk cingkleng cineten, ploska kolong bapak satar bulan. Sok sia bahasa Indonesia keun. Teu bisa.
mah cincang keling manuk cingklang cinetan. Los ka orang mah bahasa tahar bulan. Ah nyerah. Nyerah. Komo kan bahasa Inggris. Komo kan bahasa Arab. Mulai ya. Cung, gimana kamu mau paham itu? Kamu mau paham itu diam di Sunda. Ya, kayak Sarifah. Diam di Sunda bertahun-tahun, berpuluh tahun. Nanti denger cincang keling manuk ciletan, henteu ngerti mah ngan minimal kieu sih rata. Cincang keling manuk ciletan ciletan. Hah? Itu paham. Urang gitu paham. Ngan ciletan mah paham. Ciletan mah apa? Rek kumaha urang terjemahkan anak nggak bakalan bisa. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya apa? Baligh. Ya, ada yang namanya baligh. Baligh itu dia keadaan diri kalau di Sunda itu sampai paham perkataan itu. Sampai paham. Butuh waktu berapa tahun itu? Kita aja yang Sunda asli nggak paham begitu. Ya kita harus buka literatur dulu, harus belajar dulu bagaimana Sunda Buhun, wah segala macam. Tingali sakuriling bungking. Sudah bahasa Indonesia kentah. Sakuriling bungking teh naon? Jika wae ngarti. Jika wae ngarti, urang kitu paham. Bahasa kumaha eta da bungking teh naon? Bungking teh naon? Ngan saukur kanu sakuriling da kahareup lain bungking. Sok, ya, tuh tinggali kahareup bungking da teu bisa. Bungking mah sakuriling. Sok, susah itu. Susah. Jadi bahasa itu sulit. Makanya kenapa kita itu harus belajar bahasa Arab sampai tingkatan baligh untuk membuka takbir Al-Quran. Kalau nggak bisa sampai tingkatan baligh, bisanya cuman sampai tingkatan baleg. Nah, kalau cuma bisa ya tingkatan dasar-dasar, jangan pahami Al-Qur'annya sendiri, pahami tafsir. Makanya sangat terbatas sekali begitu. Kita itu pengetahuan tentang Al-Qur'an itu sangat terbatas. Nah, jangan samakan Allah dengan kita. Kalau kita itu kan mentakbir dengan apa? Dengan perbuatan kita. Kalau kita mentakbir, imma dengan lisan kita. Jadi dengan sesuatu yang masih jadi bagian dari tubuh kita, masih bagian dari zat kita. Kita mengucapkan atau kita menuliskan atau kita mengisyaratkan. Nah, Allah mengibaratkannya tidak dengan zatnya, tapi dengan perbuatannya. Makanya Allah mentakbir menyusun susunan-susunan bahasa Arab ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, yang menulisnya nanti kolam atas perintah Allah Subhanahu wa taala bi qudratihi wa iradatihi. Jadi susunannya begitu. Allah menghendaki untuk mentakbir kalamnya. Ya, diperintahkanlah kolam untuk menulis. Dan diberi ilham apa yang harus dituliskan. Dituliskan nanti di Lauh Mahfuz. Nah, nanti segininya ini yang dituliskan itu nanti dinamai Al-Qur'an. Dinamai Al-Qur'an. Itu nanti dilihat oleh malaikat Jibril semuanya, dibawa turun ke langit keempat. Jadi bukan dibawa turun diambil gitu, bukan. Tapi malaikat Jibril itu imam menulisnya atau mengingatnya. Dibawa ke langit keempat, di langit keempat nanti disalin sama para malaikat. Nanti dikasih ke Rasulullah SAW selama 23 tahun. Nah, yang sampai sama kita sekarang ini kan bentuknya disebut mushaf. Ya. Apa yang dibacanya disebut apa? Al-Quran atau kalamullah, begitu. Al-Quran atau kalamullah. Makanya bahasanya Al-Quran. Al-Quran itu bacaan dari qoro'a itu. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Ada masdarnya Quran. Dari qoro'a. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Itu sifatul kalam ya? Cung? Nggak ada? Ya, sifatul kalam sampai situ dulu ya.
Kita istirahat dulu. Wallahu taala a'lam bissawab.